Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di Smart Faiz, saya Yanuar. Alhamdulillah saat yang dinantikan tiba. Kami akan mancing lagi nih pasca Lebaran ya. Ini udah beberapa bulan kita vakum karena puasaan, males mancing ya. Terus Lebaran. Nah, besok ini kami sudah booking kapal untuk mancing malam di Tamban Malang Selatan. Nah, ada beberapa perubahan rencana karena hal yang tidak terduga ya. Jadi untuk episode kali ini kita akan sharing perlunya koordinasi dengan kapten kapal untuk persiapan kita ya, termasuk persiapan tackle mancingnya, lalu umpan, rangkaian apa aja yang perlu dibawa, jignya, pemberatnya, dan segala macamnya. Oke, saya sedikit cerita. Jadi awalnya itu kami sudah fix berempat nih mancing. Saya, terus ada ipar saya, terus ada teman saya sama istrinya. Jadi ada lady angler nih, 4 orang. Uh, Lalu kemudian kita tuh panas lihat hasil reportnya kapten. Itu tunanya gede-gede terus sampai bahkan ratusan kilo sekali mancing itu. Jadi mereka panen gitu loh. Nah, kita panas, kita obrolkan di tim mancing tersebut, akhirnya ya wes lah, kita putuskan untuk ke rumpon tuna gitu loh. Udah saya siapkan itu. Jadi untuk persiapannya saya sudah udah masang leader dan ngasih oli perawatan lah untuk si Ajiking Wahoo ini. Dia isinya PE 300 meter, jadi udah siap hardcore ini. Terus kemudian saya juga udah nyiapin trolling. Ini untuk trolling saat menuju ke spot atau saat kita pindah-pindah spot tuna ya. Nah ini lumayan lah kalau ada tuna babon yang nyamber atau ikan pelagi seperti wahoo dan barakuda. Nah bahkan saya pengen ngetes nih si usia jiger ini gimana kalau kita lawankan tuna gitu. Tapi andalan saya ini juga saya persiapkan ini. Kenji Snapper ini saya isi PE 500 kalau nggak salah, 500 meter. Nah ini juga saya udah pasang-pasang leader segala macam gitu loh. Tinggal nanti kan karena saya 2 orang ya, saudara saya ini, ipar saya ini dia nggak punya tackle set, jadi mau pinjam saya gitu loh. Makanya saya siapkan agak banyakan gitu loh. Lah kok dilalah karena ada keperluan keluarga, dibatalkanlah sama ipar saya. Jadi hanya bertiga nih. Wah ini nggak mungkin kalau kita mancing rumpon itu bertiga. Padahal udah koordinasi sama kapten. Jignya berapa saja. Jig kalau rumpon tunai cukup 60 sampai 80 gram aja meskipun dia dalamnya ratusan meter karena kita main di atas gitu loh. Lalu rangkaiannya sabiki yang gede-gede, ngotrek, terus bawa mino untuk trolling segala macamnya udah siap gitu loh. Lah kok ya itulah, ipar saya mengundurkan diri, lalu kemudian kita pikir-pikir, aduh biayanya jadi berat karena untuk rumpon tuna yang 30 mil itu harga sewa kapalnya itu sekitar 4 jutaan. Nah itu kan untuk dibagi bertiga, apalagi teman saya yang suami istri itu cukup berat gitu loh untuk ongkosnya, belum kita ngitung bensin, tolnya, dan segala macamnya. Akhirnya ya wes lah, kita geser lah untuk yang harga lebih murah, kita ke jalur kapal. Jalur kapal itu nggak jauh lah dari Pulau Sempu. Itu cuma harganya nggak seberapa mahal sih untuk harga sewa kapalnya. Jadi selisihnya itu bahkan nggak sampai separuhnya gitu loh, hanya 1 juta, nggak sampai 1,5 kalau nggak salah. Nah itu kita udah ya wes lah, kita pertimbangan sama lady angler yang baru belajar jigging, kita nanti forsir full jigging di jalur kapal itu gitu loh. Nah udah koordinasi sama kapten ya,
jangan terlalu besar untuk tackle setnya. Nah, saya kepikiran nih, Osea Jigger oke lah. Wah, ini sudah saya pasang padahal untuk jignya ini. Jignya udah saya pasang, bahkan saya di depan jig saya pakai rangkaian ajaib ya. Saya pasang apa namanya ini ya. Saya pasang di kotrean itu 30 meter 30 cm di depan jig. Ini biasanya juga sering strike. Terus saya juga rencana bawa si ini gitu loh, si reel yang baru ini sekalian review penggunaannya. Ini Kenji Fox Gun yang sudah saya ganti handle-nya si bawaan Osea Jigger. Nah, sudah saya pasang nih untuk jignya, udah siap berangkat lah, sudah siap tempur lah kok. Kapten ngabari, koordinasi sama kapten nih. Kira-kira beberapa hari lalu ya, kapten ngabari, Mas, kok kelihatannya jalur kapal itu ikannya sepi ya. Jadi alasannya itu ikannya itu nyebar, nggak terkumpul gitu loh. Jadi untuk ngincer yang ikan raminya itu susah. Karena ternyata padang bulan, terang bulan, lalu kemudian apa namanya lagi siklus pasang surut yang tinggi gitu loh. Jadi harusnya kenceng, ikannya itu kemana-mana udah. Nah, terus ya udah gimana Cap enaknya, kan kami itu sudah booking lama gitu loh, untuk cari waktu lagi otomatis susah. Ya wes, kalau mau kita mancing pinggiran, berubah lagi tackle set yang akan saya bawa kan. Mancing pinggiran itu kayak tahun lalu saya mengalami ini persis habis lebaran juga. Nah, di sana itu ikannya sebenarnya cukup beragam, dan saya lebih suka mancing malam daripada siang karena nggak panas gitu loh. Musuhnya satu, ngantuk pol. Ngantuk pol, dan kalau hujan itu otomatis dingin ya kalau malam hari itu ya. Nah, di situ saya mikir lagi, ini berubah lagi nih. Ada apa namanya request dari teman saya itu, kalau bisa kita pakai umpan yang nggak pakai ngiris-ngiris. Karena apa? Ngirisin umpan, baunya ikan yang amis itu kadang bikin mabuk gitu loh. Jadi persiapan lagi kalau bisa pakai umpan yang nggak pakai ngiris. Ya udah, saya titip lah ke kapten, bawain teri. Kita juga ada rencana mau bawa udang. Nah, untuk tackle-nya akhirnya kan berubah lagi nih, termasuk bikin rangkaian akhirnya. Koordinasi sama kapten. Kap, kail kurang berapa? Kurang kecil aja, jangan terlalu besar. Pemberatnya juga nggak usah besar-besar, kedalamannya cuma 60 meter. Jadi paling J8 cukup. Jignya juga nggak usah berat-berat, karena jig 60, 80 udah bisa dasar. Gitulah, jadi berubah lagi nih. Jadi akhirnya kita persiapannya ya otomatis bikin rangkaian, terus jig-jig disesuaikan, kemudian umpan ini juga kita harus koordinasi sama kapten nanti umpannya apa gitu loh, termasuk jam keberangkatan kapal juga diubah gitu loh. Jadi itu oh iya, tackle-nya yang saya siapkan nanti untuk dasaran di Laut Selatan, meskipun dia samudra tapi kita di pinggir-pinggir aja, kedalaman sekitar 60-80 meter lah. Jadi nanti ini ya akan saya bawa. Ini andalan saya untuk spinning. Ini Shimano Shokoro. Dia itu rasionya cukup rendah, 4,6. Jadi dijamin ringan untuk kereannya ya. Nah, saya rasa pakai J8 pemberat itu sudah sangat cukup lah. Buat jigging juga oke banget nih. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen ngetes, pengen nyiksa ini. Terus terang itu saya penasaran nih sama Fox Gun ini. Kemarin hanya saya bawa ke pantai utara di Pasuruan, itu ikannya kecil-kecil, jadi nggak dapat musuh yang
berat. Ini mungkin nanti saya bawa pakai untuk jigging. Nah, selain dua ini, kapten pesen, Mas ini wahunya lagi banyak ini, sebaiknya bawa trollingan. Nah, kembali ini adalah saya trolling ini Van Vetem akan saya bawa ini karena ini sudah 3 kali ini kan dapat 2 atau 3 kali lah dia dapat wahoo di Tambahan Malang Selatan untuk trollingan. Jadi ini jelas saya bawa, kemungkinan saya bawa 3 set spinning, terus ada fox gun ini sama trollingan ini. Itu nanti yang akan saya bawa mancing pinggiran ya. Jangan bandingkan pinggirannya Malang Selatan sama pantai utara Jawa ya. Ke pantai utara Jawa pinggirannya cuma paling di 25-30 meter lah. Ini di pinggir aja mungkin setengah jam atau 20 menit lah dari pantai aja udah dalam gitu lautnya untuk di Tambahan Malang Selatan. Nah itu, jadi saya garis bawahi koordinasi sebelum berangkat mancing dengan kapten kapal itu wajib. Pertama untuk tanya kondisi cuaca, besok memungkinkan enggak untuk mancing. Nah ini hati-hati. Ada beberapa kapten yang saya blokir karena dia memaksakan diri meskipun cuacanya jelas-jelas jelek, dia tetap berangkat. Terus yang kedua, ya seperti ini. Padahal saya udah nggak sekali 2 kali loh saya mancing di Malang Selatan tuh, sudah sering dan tapi tetap aja saya itu harus koordinasi dengan kapten kapal karena kejadian kayak gini berubah-ubah dari rumpan jalur kapal terus akhirnya malah main di pinggiran. Ini otomatis kan disesuaikan tackle-nya gitu loh. Lalu kemudian ya kayak umpan siapa? Nanti kita bisa titip kapten apa kita nyari sendiri. Lalu misalkan lagi kalau di Malang Selatan kan kita sudah paketan ya, termasuk untuk makan di kapal itu udah disiapin kapten gitu loh. Nah, kalau selain di selatan itu di utara kita perlu nanya bawa ABK berapa gitu loh, kapten sama ABK. Kalau kita mau biar mereka semangat, kita belikan rokoknya apa, kita tanyain tuh, koordinasi dulu. Kita juga bawain makan dan minum untuk mereka gitu loh, untuk di kapal. Kan kita nanggung juga makanan mereka gitu loh. Nah, itu yang saya garis bawahi dari pentingnya koordinasi dengan kapten kapal sebelum mancing. Saya rasa itu sobat, semoga aja besok hasilnya cukup baik ya, meskipun ada temen itu yang bilang kalau purnama apalagi pasang surutnya tinggi itu ikannya susah. Tapi setahu saya kalau ikan pelagis masuk akal, make sense karena ya itu kena arus yang kuat ya. Tapi kalau ikan teritorial itu saya rasa juga muternya di daerah-daerah situ aja gitu loh dia. Jadi saya rasa kemungkinan untuk dapat hasil yang memuaskan itu masih ada lah. Ya semoga aja kita lihat hasilnya besok. Mungkin saya perlu ngedit video hasilnya di beberapa hari kemudian. Stay tune aja. Jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di trip report selanjutnya. Wassalamualaikum.